Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Harlesta dan hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang melampaui sekedar inovasi teknologi finansial, yaitu Bitcoin. Kalian mungkin mengenalnya sebagai mata uang digital, tapi sebetulnya Bitcoin ini adalah produk budaya yang lahir dari sejarah panjang, dari narasi dan ideologi yang menarik. Lalu, apa itu budaya desentralisasi dalam konteks Bitcoin? Pertama-tama mari kita luruskan dulu nih, apa artinya kita melihat Bitcoin sebagai produk budaya. Bitcoin ini muncul di tahun 2008, bukan cuma sebagai alternatif pembayaran, tapi juga membawa budaya baru yang menantang sistem ekonomi tradisional. Intinya, Bitcoin ini lahir dari ketidakpuasan terhadap sistem finansial yang selama ini tersentralisasi. Jadi kita akan melihat bagaimana Bitcoin mencerminkan nilai-nilai sosial yang berubah di era digital. Lalu kita masuk ke sejarah kepercayaan uang. Untuk memahami Bitcoin, kita perlu menengok ke belakang dulu nih, ke sejarah uang. Dulu sekali, di era tradisional, uang itu adalah simbol kepercayaan sosial. Dari barter, logam mulia, sampai uang kertas, semuanya mencerminkan struktur kepercayaan yang fundamental. Dulu, yang menjamin nilai uang itu adalah otoritas yang sah. Entah itu raja atau negara, uang bukan cuma alat tukar, tapi penegas legitimasi dan kedaulatan. Lalu masuk ke era modern, desentralisasi dan kegelisahan. Di sini muncul bank sentral dan sistem kapitalisme industri yang kompleks. Kepercayaan bergeser dari raja ke institusi negara. Sistem seperti Bretton Woods atau era Fiat Money pasca 1971 ngebuat kita sangat bergantung pada stabilitas politik dan ekonomi negara-negara besar. Nah, puncaknya adalah krisis finansial global 2008. Ingat kasus Lehman Brothers gak? Itu kan yang nunjukin kerapuan sistem sentralisasi tuh. Kepercayaan publik pada institusi finansial tradisional itu rontok, dan inilah titik balik yang krusial. Ruang budaya untuk alternatif yang lebih radikal akhirnya terbuka. Lalu Bitcoin muncul. Disinilah Bitcoin tampil sebagai manifesto budaya. Saat Satoshi Nakamoto merilis white paper Bitcoin pada 31 Oktober 2008, itu bukan cuma solusi teknis, tapi juga visi budaya alternatif yang menantang supremasi institusi finansial terpusat. Lalu nilai-nilai yang dibawa Bitcoin itu jelas, desentralisasi, anti-otoritas, privacy, dan transparansi. Ini cerminan aspirasi orang-orang yang skeptis terhadap kekuasaan terpusat. Bitcoin jadi perlawanan simbolik terhadap budaya lama. Teknologi di balik Bitcoin ini, yaitu blockchain, memungkinkan sistem kepercayaan tanpa otoritas sentral. Semuanya dibangun lewat konsensus kriptografis yang bisa diverifikasi secara matematis. Komunitas di balik Bitcoin seperti para developer dan cypherpunk mengembangkan etika yang menekankan transparansi kode dan otonomi individu. Narasi mereka bukan cuma teknologi, tapi kebebasan finansial. Lalu selanjutnya itu Bitcoin tumbuh dari komunitas kecil dari gerakan global. 2013 sampai 2017 itu pembentukan budaya desentralisasi global. Di periode ini, budaya desentralisasi makin matang. Kata-kata seperti HODL, to the moon, atau Satoshi jadi bagian kosakata budaya kripto global. Narasi kebebasan finansial menguat dan komunikasi global terbentuk melampaui batas geografis. Kita bisa lihat ini sebagai komunitas imajiner digital yang terhubung lewat ideologi yang sama. Lalu 2018 hingga sekarang institusional budaya kripto. Nah, di sini ada paradoks. Bitcoin yang tadinya anti institusi kini mulai diakui oleh institusi besar. Tesla, MicroStrategy, bahkan El Salvador mulai mengadopsinya. Ini menciptakan ketegangan dengan nilai-nilai awal Bitcoin. Pertanyaannya, apakah kripto masih mempertahankan esensi radikalnya atau justru terkooptasi oleh kapitalisme digital? Meski begitu, subkultur kripto terus berkembang dengan inovasi seperti NFT, Metaverse, atau DAO. Ini menunjukkan bahwa budaya desentralisasi nggak cuma soal uang, tapi juga kepemilikan digital, tata kelola, dan organisasi sosial. Kesimpulannya adalah, Bitcoin itu narasi budaya yang terus berjuang. Jadi, pada akhirnya, Bitcoin ini bukan cuma produk teknologi, ia adalah jejak budaya digital dengan sejarah yang jelas. Ini menunjukkan bagaimana teknologi bisa jadi kendaraan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan menantang tatanan lama. Budaya desentralisasi yang diusung oleh Bitcoin adalah ide yang sedang berjuang melawan sistem yang lama, menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Relevansi Bitcoin dalam studi sejarah budaya kontemporer adalah kemampuan untuk mengungkap hubungan kompleks antara ekonomi, simbol, dan kontrol sosial. Melalui Bitcoin, kita bisa melihat bagaimana teknologi digital mengubah cara kita bertransaksi, tapi juga cara kita memahami kepercayaan, otoritas, dan kebebasan di era digital.
Budaya desentralisasi ini akan terus berevolusi menciptakan narasi baru tentang hubungan antara teknologi ekonomi dan masyarakat di masa depan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.